Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi pedoman di dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 15 Maret. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami beroleh kekuatan yang baru. Dan bahkan kami boleh diperlengkapi oleh firman Tuhan. Sehingga kami boleh kuat, kami boleh menang dalam hari-hari kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema baik kita hari ini membawa hasil pertama. Membawa hasil pertama. Saya bacakan dari kitab Ulangan pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Bangsa Israel belum sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Tetapi Tuhan sudah mengingatkan mereka, apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan oleh Tuhan. Mereka diingatkan bahwa tanah yang diberikan Tuhan itu sangat subur. Sangat berbeda dengan tanah yang mereka selama ini lihat di tanah Mesir, di padang gurun. Tidak seperti itu tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Jadi Tuhan sudah mengingatkan, apabila engkau nanti sampai kepada tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Musa mengingatkan mereka, maka hasil pertama yang kamu hasilkan, kamu harus persembahkan kepada Tuhan. Kamu harus persembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Bangsa ini selama di padang gurun, mereka tidak punya kesempatan untuk bercocok tanam. Dan mereka tidak pernah merasakan bagaimana menikmati hasil yang mereka tanam sendiri. Mereka boleh beternak. Ternak mereka boleh menikmati rumput-rumput yang hijau. Dan pastinya ternak mereka akan menjadi gemuk. Dan bangsa ini sudah diingatkan oleh Tuhan supaya mereka ini jangan menganggap oleh karena kekuatan mereka, oleh karena hikmat mereka, oleh karena kemampuan mereka, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan dan boleh sangat luar biasa. Tetapi mereka sudah diingatkan oleh Tuhan, hasil pertama yang dihasilkan pasti mendatangkan sukacita yang tidak sama dengan sukacita selanjutnya. Pasti berbeda. Dan Tuhan sudah mengingatkan, haruslah menjadi satu keharusan. Dan bahkan di sini dikatakan, haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, atau haruslah kau menaruhnya dalam keranjang hasil yang dihasilkan oleh tanah itu. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Ayat yang keempat, maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Bangsa ini telah diajar supaya mereka mendahulukan Tuhan. Dan bahkan ketika mereka memberikan persembahan itu, tidak hanya diberikan begitu saja, tetapi ada disertai dengan pernyataan. Yaitu pernyataan apa? Aku telah memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Aku memberitahukan hari ini bahwa Allah telah memberkati tanganku, telah memberkati, dan saya sudah menikmati hasil dari tanah itu. Saya sudah Nah itu saudara, jadi bangsa ini diajar
supaya mereka jangan melupakan Tuhan. Dan di sini dikatakan persembahan hasil pertama itu bukan seluruhnya, saudara ya, tapi dikatakan sebakul atau satu keranjang, seberkas, namun yang terbaik. Jadi harus memberi yang terbaik, saudara. Dan inilah menjadi hasil pertama. Dari pembacaan renungan kita pagi hari ini, saya bagikan 3 poin yang bagi kita. Yang pertama, saudara, membawa hasil pertama menjadi satu keharusan. Tetapi saudara, bukan seluruhnya, saudara ya. Jadi kalau kita panen, mungkin sekumpulan panen, mungkin sebidang tanah begitu, bukan berarti seluruhnya hasil pertama itu kita berikan. Atau mungkin hari ini pun hal ini sering juga dipraktekkan di dalam gereja. Dan kita orang percaya juga boleh kita praktekkan ini, saudara ya. Tetapi bukan berarti seluruhnya hasil atau gaji pertama kita itu kita persembahkan, bukan begitu. Tapi kita berikan sebagai ucapan syukur kita. Ini berbeda dengan persembahan-persembahan yang lain. Tetapi hasil pertama ini kita berikan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ini saya mengucap syukur karena hari ini saya sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, kita belajar menghormati Tuhan. Bukan berarti seluruhnya, saudara. Kita juga dalam gereja kita awal tahun kita memberikan persembahan sebagai buah sulung begitu ya, atau persembahan sulung. Dan kita juga memberikan dengan kerelaan hati kita. Kita untuk belajar, saudara, supaya Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Nah, inilah yang kita praktekkan, saudara. Membawa hasil pertama sebagai iman kita kepada Tuhan, bahwa kita mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat atas pekerjaan kita. Dan hari ini saya datang memberikan sebagai buah sulung saya, sebagai hasil pertama saya. Ya, karena kita di kota Jakarta tidak seperti di kampung, kita bercocok tanam begitu. Tapi saudara, kita belajar dengan penghasilan pertama kita. Tetapi ingat, saya ingatkan kepada kita, bukan seluruhnya, tapi kita berikan sebagai hal yang terbaik, supaya nama Tuhan disenangkan. Yang kedua, saudara, kita diajar untuk belajar menghormati Tuhan lewat penghasilan kita. Kita harus menghormati Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita harus memberikan seluruhnya, karena memang seluruhnya adalah milik Tuhan. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tapi kita diajarkan supaya kita jangan tamak, supaya kita jangan menganggap itu hasil kekuatan kita, karena kemampuan kita. Kita tidak diajar demikian. Tapi kita harus diajar bahwa oleh karena pertolongan Tuhan saya bisa melakukan ini. Hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan lewat renungan kita hari ini. Yang terakhir, saudara, merupakan suatu ungkapan untuk memuja Tuhan sebagai pemberi tanah yang subur, sebagai ungkapan bahwa Tuhanlah yang memberkati penghasilan kita. Nah, inilah saudara bentuk ungkapan kita, bahwa Tuhanlah yang memberkati penghasilan kita. Amin, saudara. Jadi kita belajar, saudara, untuk memberikan hasil pertama. Jadi kalau kita nanti mendapat pekerjaan yang baru, kita belajar memberi ucapan syukur kita atau hasil pertama kita. Dan kita bukan hanya asal memberi, tapi kita memberi dengan yang terbaik. Kita memberi dengan sukacita. Kita memberi dengan iman. Kita memberi dengan rasa hormat kepada Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini. Tuhanlah memberkati renungan kami ini menjadi pedoman, menjadi tuntunan di dalam kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.